Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan fase grup Piala AFF U23 tahun 2025. Tentu saja dari grup A, antara Indonesia versus Malaysia yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia menjadi juara grup dari grup A, dan berhasil lolos ke babak semifinal yang akan dimainkan nanti pada tanggal 25 Juli masih di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan tetap di jam yang sama, yaitu kick-off mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai saya upload konten ini, memang kita belum tahu siapa lawan dari Indonesia di babak semifinal nanti. Tapi saya pikir siapapun lawannya nanti, seharusnya para pemain dari Timnas Indonesia U23 tidak perlu merasa khawatir apalagi takut. Karena yang pertama, Timnas Indonesia U23 bermain di tanah air. Sudah pastilah dukungan dari supporter akan bertambah nanti di babak semifinal. Yang kedua, dengan 3 pertandingan yang telah dimainkan di fase grup, ya logisnya para pemain dari Timnas Indonesia U23 akan lebih kompak nanti di babak semifinal. Dan yang paling penting lagi, nanti di sesi latihan, para pemain dari Timnas Indonesia U23 harus bisa mengasah kemampuan mereka untuk bisa melakukan penyelesaian akhir supaya bisa melangkah ke final. Dan saya tahulah pasti banyak di antara teman-teman yang merasa kecewa dengan hasil akhir dari pertandingan semalam, atau mungkin juga yang merasa tidak puas dengan permainan dari Timnas Indonesia U23. Apalagi beberapa hari sebelum pertandingan ini dimainkan, di sosial media itu sudah rame banget ya narasi tentang harga diri melawan Malaysia. Artinya ya kalau Malaysia tidak boleh kalah dan kalau bisa meraih kemenangan. Tapi jujur ya teman-teman, saya tidak merasa kecewa sama sekali, walaupun saya kaget karena Indonesia tidak bisa mencetak satupun gol. Bahkan di pertandingan sebelumnya lawan Filipina kan, tidak ada pemain dari Timnas Indonesia U23 yang mencetak gol. Gol itu kan dari bunuh diri pemain Filipina. Jadi saya kaget, kok gak bisa mencetak satupun gol. Dan peluang emasnya gak banyak, cuma 3. Dan bagi saya pertandingan lawan Malaysia memang saya paham adalah adu gengsi ya. Artinya ya gak boleh kalah lah Timnas kita lawan Malaysia di kelompok usia U23, U20, U17, U19, dan tentunya senior ya. Pokoknya kalau lawan Malaysia gak boleh kalah. Tapi untuk Piala AFF U23 kali ini, kalau bagi saya, selain soal harga diri lawan Malaysia, ada juga soal progres dari permainan Timnas Indonesia U23. Artinya yang saya harapkan setelah lawan Filipina, tidak ada satupun pemain dari Timnas Indonesia U23 yang bisa mencetak gol. Saya harapkan lawan Malaysia itu bisa lah ada yang mencetak gol, apalagi kan Jan Schraven dimainkan dari awal. Tapi ternyata gak ada satupun pemain dari Timnas Indonesia U23 kita yang bisa mencetak gol. Bahkan peluang emasnya seperti yang tadi saya katakan cuma 3. Dan juga banyak sekali salah passing yang dilakukan oleh para pemain Indonesia U23 yang hampir saja dimanfaatkan oleh para pemain Malaysia. Dan memang dari segi ball possession, Indonesia unggul jauh ya kan, sama seperti di pertandingan lawan Filipina, melebihi 65% dari segi persentase. Tapi kan intinya itu bukan soal persentase ball possession lawan Malaysia ya. Karena lawan Filipina persentase ball possession itu juga di atas 65%, tapi Timnas Indonesia U23 kita bisa menciptakan total 6 peluang emas. Jadi memang lah kiper dari Filipina itu bekerja keras, tapi lawan Malaysia hanya 3 peluang emas. Yang pertama dari Rehan Hanan, ya yang sebetulnya peluang dari luar kotak penalti. Yang kedua lemparan ke dalam Robbie Darwis. Yang ketiga Jan Schraven yang hampir mencetak gol di babak kedua. Udah cuman itu saja 3 peluang emas, artinya yang terarah ke gawang dari Malaysia. Dan sebaliknya Malaysia dengan jumlah ball possession persentase yang rendah, mereka sebetulnya secara keseluruhan bisa menciptakan total attempt ya, total peluang itu yang hampir sama dengan Indonesia. Indonesia kalau nggak salah
11 total attempt, total percobaan ke arah gawang Malaysia. Malaysia itu 10. Walaupun peluang emas dari Malaysia itu cuma 1 yang tendangan bebas dari pemain mereka yang di-save oleh Cahya Supriyadi di babak kedua. Tapi kalau kita meneliti dari total attempt, Malaysia dengan persentase ball possession yang rendah saja bisa menciptakan hampir sama total percobaan. Artinya ada yang kurang dari permainan Timnas Indonesia U23. Apa yang kurang? Sabar, nanti saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya juga perlu mengingatkan kepada teman-teman. Seperti juga yang saya tegaskan pada awal saya membuat konten tentang Piala AFF U23 tahun 2025 ini terkait dengan Timnas Indonesia U23, bahwa sebetulnya yang penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia U23 di Piala AFF kali ini adalah untuk membentuk yang namanya chemistry. Karena ini adalah tim yang baru dengan pelatih yang baru. Jadi chemistry ini perlu dibentuk untuk apa? Untuk nanti. Jangan lupa ada kualifikasi untuk ke Piala Asia. Itu yang harus kita capai, harus lolos ke Piala Asia. Kalau bisa nanti lolos ke Olimpiade. Jadi artinya yang kita perlu lihat adalah bentuk permainan dengan progres dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Nah, maka itu saya kaget. Kok dari menang telak lawan Brunei, oke lah Brunei tim yang paling lemah. Kita gak hitung lah pertandingan itu ya. Anggap aja kita gak hitung. Lawan Filipina susah payah menang. Oke, itu pun dari lemparan ke dalam. Lawan Malaysia lebih sulit lagi untuk bisa menciptakan peluang. Nah, berarti ada kesulitan bagi para pemain Timnas Indonesia U23 untuk menciptakan peluang yang terkait dengan kreativitas permainan. Meskipun skema permainan itu sama. Apa? Possession, possession, dan possession. Tentu juga diimbangi dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain Timnas Indonesia U23. Tapi di pertandingan semalam, sinkronisasi itu gak selalu jalan. Kenapa? Mungkin para pemain dari Timnas Indonesia U23 merasa tegang di pertandingan terakhir, jangan sampai kalah, apalagi lawannya Malaysia mungkin. Sehingga ada kesan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apakah itu dalam passing, apakah itu dalam menahan bola, atau apakah itu dalam melepaskan tendangan. Sehingga beberapa kali para pemain Malaysia itu bisa merebut bola dari kaki para pemain Timnas Indonesia U23, dan beberapa kali mereka bisa intercept passing yang dilepaskan oleh para pemain Indonesia. Dan juga mereka bisa cepat menutup ruang untuk menyulitkan para pemain Indonesia menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi sepertinya game plan dari Malaysia itu yang penting menyulitkan Indonesia menciptakan peluang dan berharap dari counter attack mereka bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Tapi sebetulnya game plan dari Malaysia gak jalan. Nah, ini harus fair saya katakan gak jalan. Karena mana ada counter mereka yang bisa mereka akhiri dengan sebuah peluang berbahaya? Gak ada. Memang mereka coba counter tapi masih bisa di cover oleh para pemain kita. Tapi yang saya kaget bahwa sulit sekali menciptakan peluang. Oke lah Malaysia bermain sangat defensif. Tapi gak beda jauh permainan dengan Filipina. Artinya seharusnya ada evaluasi dari permainan lawan Filipina yang kemudian dibenahi di pertandingan lawan Malaysia. Dan memang gak menang juga bagi saya gak ada masalah, jujur. Kalau gak jadi juara juga dari Piala AFF U23 bagi saya gak masalah, saya sudah tegaskan kok sebelumnya. Karena nih pemain-pemain muda yang saya harapkan ada progres secara individu yang nanti mereka bisa masuk ke senior, dan tentunya untuk ke Piala Asia U23 itu penting. Tapi berhubung bermain di tanah air, ya kita harapkan minimal bisa lolos lah ke final. Iya dong, kan bermain di tanah air, dukungan supporter luar biasa, iya gak? Apalagi yang hadir di stadion semalam kan lebih banyak daripada di 2 pertandingan sebelumnya. Jadi yang saya harapkan nih para pemain dari Timnas Indonesia U23 bisa bermain dengan yang namanya visi. Tapi visi itu memang kelihatan namun tidak bisa mereka aplikasikan dengan baik karena tidak sabar. Nah, inilah yang harus dibenahi oleh Gerald van den Berg, meminta para pemain sabar sedikit. Jadi, artinya jangan seolah-olah akan ketinggalan kereta. Enggak akan. Karena tim lawan tuh udah pasti bertahan lah ketemu Indonesia. Materi pemain kita juga bagus kok, punya jam terbang kan. Sebelumnya kan mayoritas dari para pemain ini bermain di Timnas Indonesia U20 yang lolos ke Piala Asia. Ada jam terbang internasionalnya. Dan juga sebelumnya main di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia. Jam terbang ini sudah bagus. Jadi sebetulnya dari segi jam terbang oke, tapi karena ini berhubung pelatih baru, skemanya beda,
Nah, ini para pemain ini harus adaptasi untuk nyetel. That's why tidak banyak bola bisa diberikan kepada Jens Raffen. Tapi sebaliknya Jens Raffen pun dalam 2 pertandingan lawan Filipina yang babak kedua dia masuk, dan lawan Malaysia yang dia main kalau nggak salah hampir 70 menit, saya lupa menit keberapa dia diganti. Dia adu fisik, adu duel dengan para pemain Filipina dan Malaysia pun sering kalah. Nah, ini juga sebuah PR bagi dia. Dia harus memperbaiki fisik, dia harus lebih kuat. Apalagi sebelumnya ada rumor yang beredar kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan dia akan dipromosikan ke senior. Kalau mau main di senior lebih berat lagi nih Raffen. Kalau mainnya seperti di pertandingan lawan Filipina dan juga Malaysia, kalau fisiknya agak kuat, dibenturin dikit pasti jatuh dia. Dan juga keputusan itu harus cepat dia ambil. Kan ada satu momen dia sudah lewat, tapi agak kelamaan untuk syuting. Mungkin dia cari angle terbaik, tapi seharusnya jika syuting langsung mungkin bisa tercipta peluang yang berbahaya, atau mungkin juga gol. Jadi ya memang para pemain muda ini masih butuh waktu lah untuk adaptasi dengan game plan. Tapi secara permainan, saya tidak melihat ada yang salah dari skema Gerald Van den Berg. Cuman memang ketegangan yang terjadi di antara para pemain timnas Indonesia U23 itu yang membuat mereka tidak bisa bermain lepas. Nah, jadi artinya kita semua juga jangan memberikan mereka tuntutan yang berlebihan. Oke, kita ingin ya timnas Indonesia ini kalau bisa yang di Piala AFF U23 ini menjadi juara. Tapi kalau nggak menjadi juara, seharusnya kita bisa memaklumi juga. Karena ada target yang lebih besar lagi. Maka itu saya harapkan para pemain jangan bermain dengan beban. Kalau bermain dengan beban, apalagi nanti di semifinal, stadion penuh. Aduh, mereka kan nggak terbiasa bermain dengan stadion penuh. Walaupun di level klub mereka juga banyak di antara mereka yang menjadi pemain inti. Tapi yang saya suka dari Gerald Van den Berg, dia juga melakukan rotasi yang memang diperlukan. Karena Arkan Fikri cedera, sehingga dia tidak bisa memainkan Arkan Fikri, dia memainkan Detan, Hanan turun ke tengah. Tapi saya tidak melihat Hanan bermain kreatif dari tengah, dia lebih banyak menyisir dari sektor flank. Padahal itu adalah tempatnya Victor Detan. Jadi ada clash antara Detan dengan Rehan Hanan. Gak jelas nih di mana nih posisi dari Rehan Hanan. Oke lah, anggap aja dia free roll, tapi gak berkembang juga karena dia terbiasa bermain di sektor sebelah kanan. Cahya dimainkan, bukan Muhammad Ardiansyah, bagus. Dan Jens Raffen dipasang dari awal, bukan Hoki Caraka, bagus. Karena Hoki Caraka tuh lawan Filipina mengecewakan sekali. Walaupun 10-15 menit dia bagus, tapi setelah di-tackle oleh pemain Filipina hilang dia sentuhan-sentuhannya yang sebelumnya dilakukan dengan baik lawan Filipina. Dan semalam dia masuk menggantikan Jens Raffen, jujur saya kecewa banget dengan performa dia. Sampai dia melanggar kiper dari Malaysia, padahal udah tahu dia gak akan dapat bola. Dia harus paham dong, sebagai pemain profesional jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu seperti itu. Pertandingan semalam kan adalah pertandingan Piala AFF internasional, bukan pertandingan Liga 1. Jadi dari segi permainan sudah dominan, tapi dari segi menciptakan peluang itu tidak banyak, berarti dari segi kreativitas memang minim variasi serangan, sehingga bisa juga dibaca oleh para pemain Malaysia. Dan bagusnya juga para pemain Malaysia sudah beberapa kali merebut bola tidak bisa merancang counter yang baik, karena covering juga cukup baik dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia kita di sektor pertahanan. Dan kalau bagi saya sih, dari 3 pertandingan fase grup, kalau bagi saya, pemain terbaiknya adalah Robby Darwish. Ini pemain seperti ada 3 paru-parunya, gila, gak ada capeknya dia. Jatuh bangun, naik turun, lemparan ke dalam. Nah, akhirnya Indonesia coba untuk menciptakan peluang dari lemparan ke dalam. Karena saking rapatnya pertahanan dari Malaysia. Tapi nanti siapapun lawan di semifinal akan memakai taktik yang sama. Nah, ini sudah 2 pertandingan yang sulit mencetak gol. Bahkan tidak ada pemain dari Indonesia yang mencetak gol. Di semifinal harus lebih baik lagi finishing. Jadi pada saat sudah bisa mendominasi jalannya pertandingan, main dengan skema ball possession, umpan-umpan progresif, finishing yang harus diasah. Maka itu saya akan tetap mendukung Gerald Van den Berg untuk membentuk tim ini menjadi tim yang solid, tim yang bisa bermain secara konsisten dengan skema dia, ball possession, and then movement of the ball, menciptakan peluang, tapi yang lebih penting lagi adalah finishing. Dan dalam hal ini tugasnya dari para striker, yang kita tahu ada 2 striker, Jens Raffen dan juga Hoki Caraka, tapi gak ada salahnya juga pemain lain dari second line juga bolehlah mencoba untuk bisa mencetak gol, tapi akurasi tendangan itu harus dijaga. Memang Arkan Fikri itu absen menjadi salah satu faktor Indonesia minim kreativitas, tapi itu juga tidak bisa dijadikan alasan karena ada pemain-pemain lainnya. Apalagi yang saya baca berita tadi, kemungkinan dia akan absen lagi di semifinal. Berarti sekarang saatnya Gerald Van den Berg harus mencari alternatif. Jika Rehan atau Victor kemarin kurang optimal, ya coba siapa lagi yang bisa dimainkan untuk menggantikan posisi dari Arkan Fikri. Tapi saya melihat Rehan lebih cocok bermain di flank. Nah, mungkin
satu pemain di tengah harus dicari lagi untuk menutupi absennya, jika nanti absennya Arkan Fikri. Tapi saya akan terus support Timnas Indonesia U23, terlepas apapun hasilnya. Saya paham ini adalah pemain-pemain muda yang coba untuk membentuk permainan terbaik mereka, dan saya juga paham Gerald van den Berg punya tugas yang berat untuk membentuk tim yang solid, yang nanti kita harapkan bisa juga tembus ke level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.